Yang terhormat Pembimas Buddha Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Sugio SAG. Yang terpuji Atasilani Theravada Indonesia, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Namo Buddhaya Soti Hontu. Dalam kesempatan yang istimewa, kita berkumpul dalam kebajikan dengan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Momen istimewa Mahawihara Buddha Manggala menandai dalam peringatan Hari Suci Asala. Dengan terputarnya roda Dharma pertama kalinya oleh Guru Agung Buddha kepada 5 orang pertapa dan semua makhluk. Sehingga pada kesempatan ini berkumpul untuk kebajikan mengulang khotbah Guru Agung Buddha dengan memberikan event perdana Buddha Manggala Parita Chanting. Maka dari itu kami panitia pelaksana mengundang Bapak Sugio selaku pendukung dalam kepemerintahan turut hadir di tengah-tengah kita meski dengan padatnya acara beliau. Kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan kata sambutan pada kegiatan kebajikan ini. Hadirin yang berbahagia, walaupun ini adalah momen perdana, berawal dengan meraba-raba atas dukungan kebersamaannya mendapatkan titik terang untuk kegiatan ini. Kepada para donatur yang turut mendukung dan menerangi keberlangsungan kegiatan kebajikan ini menjadi bagian yang menerangi jalan kebajikan bersama, khususnya pada hari ini. Menjadi penting kesuksesan kegiatan ini karena para ibu, bapak, saudara-saudari dari wilayah Balikpapan, Samarinda, serta di luar pulau Kalimantan berperan untuk menggaungkan Dhamma melalui pelafalan khotbah Sang Buddha yang telah dilantunkan dari pukul 9 pagi hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah sore ini. Maka dari itu, Ibu, Bapak, Saudara, kami menyampaikan terima kasih atas keterlibatan, kebersamaan, serta kerjasamanya segenap panitia serta Karakasaba Mahawihara Buddha Manggala. Kiranya ada hal yang kurang berkenan, mohon maklum adanya. Hal ini semua kami berupaya melakukan yang terbaik dalam kebajikan peringatan Asala Puja 2569 tahun Buddhis pada tanggal 19 Juli 2025 dalam rangkaian acara Buddha Manggala Parita Chanting dan dirangkai prosesi puja dan puja Bakti Asala. Mohon izin kami tutup dengan pantun. Burung enggang di Kalimantan, ada juga Candi Buddha Manggala. Terima kasih kami haturkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Namo Buddhaya. Sambutan dari Padesa Nayaka, Kalimantan Timur, Biku Tita Wiryo Tera, kepada Yang Mulia Bante, waktu dan tempat kami persilakan.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Yang termuliakan Bhikkhu Sangga, yang saya hormati Kepala Wihara Buddha Manggala Balikpapan Bante Sri Subhapanyo Mahatera, Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Hari ini kita berkumpul dengan niat yang tulus untuk memohon keteguhan hati dan menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri kita, dan kita telah membacakan parita, gata, dan sutta yang dilaksanakan mulai tadi pagi sampai sekarang. Semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Suci Asada 2569. Sebuah momentum spiritual yang amat penting dalam sejarah perkembangan agama Buddha. Pada hari ini, lebih dari 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha memperkenalkan ajaran agungnya kepada 5 pertapa melalui khotbah pertama yang dikenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Dalam peristiwa Asada ini juga ada peristiwa yang kedua, yaitu terbentuknya Sangga dan lengkaplah Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Dalam khotbah tersebut, Sang Buddha membabarkan tentang 4 kebenaran Arya yang merupakan landasan utama dalam perjalanan spiritual menuju pembebasan, yaitu pembebasan dari penderitaan. Apakah 4 kebenaran mulia itu? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, ada yang tidak tahu. Yang pertama adalah dukkha. Yang kedua, dukkha samudaya atau kemunculan dari dukkha. Kemudian yang ketiga, dukkha nirodha, padamnya atau lenyapnya dukkha. Dan yang terakhir, dukkha nirodha gamini patipada, jalan menuju lenyapnya atau kepadamannya dukkha, yaitu jalan mulia berunsur 8. 4 kebenaran Arya ini bukanlah hanya saja ajaran yang sekedar dipahami secara intelektual, melainkan hendaknya menjadi prinsip yang diterapkan dalam keseharian kita. Melalui penghayatan dan praktik nilai-nilai Dhamma, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan, menumbuhkan welas asih, serta menumbuhkan ketenangan batin dalam menghadapi dinamika kehidupan ini. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak seluruh umat Buddha, semoga kita semua dalam momen Asada ini kita bisa menjadikan momentum Asada sebagai titik tolak untuk semakin tekun dan konsisten dalam praktik spiritual. Mari kita bersama-sama menumbuhkan semangat belajar dan melatih diri sesuai dengan jalan mulia berunsur 8, agar kesejahteraan, kedamaian, dan pencerahan dapat tercapai, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi semua makhluk. Akhir kata, semoga peringatan Hari Asada ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua untuk senantiasa menapaki jalan Dhamma. Semoga Sang Tiratana senantiasa menaungi dan melindungi kita semua.
Dan Bapak Ibu sekalian, harapannya adalah semoga umat Buddha tidak hanya menjadi pendengar dhamma, tapi juga menjadi pelaku dhamma. Mari kita jadikan 4 kebenaran Arya sebagai fondasi spiritual kita dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga langkah kita senantiasa terarah menuju pembebasan sejati. Semoga cahaya Dhamma menerangi batin kita semua, dan semoga berkah asada membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selanjutnya, kata sambutan dari Pembimas Buddha Kalimantan Timur yang terhormat Bapak Sugio SAG. Kepada Bapak Sugio kami persilakan waktu dan tempat. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha. Sangga yang termuliakan, yang saya muliakan Kepala Wihara Buddha Manggala Kota Balikpapan yang mulia Sri Subhapanyo Mahatera, yang saya hormati Padesa Nayaka Provinsi Kalimantan Timur, Sangga Theravada Indonesia yang mulia Bante Tita Wiryo Tera, yang saya hormati Bante Adi Kusalo, yang saya hormati Ketua Karakasaba Mahavihara Buddha Manggala Kota Balikpapan, yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Kota Balikpapan, yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Wanita Theravada Indonesia Kota Balikpapan, yang saya hormati Ketua Pemuda Theravada Indonesia PC Balikpapan, segenap hadir, para simpatisan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Pertama-tama mari kita mengucap rasa syukur karena pada sore hari ini kita masih memiliki kekuatan karma baik sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan peringatan Asada Puja. Asada adalah satu hari terpenting di dalam agama Buddha. Karena dengan lahirnya hari Asada itulah agama Buddha ada di bumi ini. Karena sungguhnya Asada adalah khotbah pertama Sang Buddha. Dengan adanya Sang Buddha membabarkan Dharma, pada hari ini kita masih bisa merasakan atau nilai-nilai kebenaran Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Tadi dijelaskan oleh Padesa Nayaka Provinsi Kalimantan Timur bahwa Asada selain pembabaran roda Dharma pertama juga terbentuknya Tiratana secara lengkap di mana Sangga saat itu terbentuk.
Ini adalah sejarah. Ini bukan dongeng. Tetapi ini betul-betul terjadi di muka bumi ini. Tadi ketika kita bersama-sama membacakan parita dalam rangka Buddha Manggala Chanting, kita membacakan sutta yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Di sana sangat jelas sekali kalau kita bisa renungkan, sebegitu gempar baik alam dewa dari Catu Maharijika sampai Nimararati, semuanya mendengarkan akan kumandang dharma itu. Karena itu bukan satu kebetulan, tapi ini merupakan karma baik bagi kita umat Buddha, di mana pada saat ini masih bisa mempelajari, mempraktekkan akan nilai-nilai dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ketika kita merayakan Asalda Puja, sesungguhnya kita akan kembali kepada diri kita, bagaimana kita introspek. Sudahkah kita membuka topeng-topeng sandiwara kita? Karena apa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya nilai-nilai dharma ketika kita cerna akan menjadi sebuah pedoman hidup, jalan hidup, dan akhirnya mencapai sebuah pembebasan. Ketika kita berbicara tentang dharma, ketika kita berbicara tentang ajaran Sang Buddha, pada titik akhir adalah bagaimana kita mencapai sebuah pencerahan. Karena itu harapan saya sebagai pribadi dan juga pembimbing masyarakat Buddha Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, para umat Buddha, mari kita benar-benar memiliki sadda atau keyakinan kepada Tiratana dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mahavihara sudah memulai dengan melaksanakan Buddha Manggala Parita Chanting. Sebetulnya ketika kita membaca parita adalah mengulang kembali akan sabda-sabda Sang Buddha. Kita tidak lagi minta berkah, tetapi ketika kita melakukan satu kebajikan di mana Buddha bersabda, sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kejahatan memetik akibat kejahatan, pembuat kebaikan memetik akibat kebaikan. Pembuat kejahatan akan menderita karena kejahatannya, dan pembuat kebaikan akan mengambil hasil kebahagiaan dari kebajikan itu sendiri. Sang Buddha bersabda, taburkanlah olehmu benih-benih yang baik, dan engkau sendiri yang akan memetik buah daripadanya. Rumusan ini adalah dharma sejati. Bukan khotbah Bante Panya, bukan khotbah Bante Subapanyo, tapi ini adalah sabda Sang Buddha yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Para Bante, para Pandita, para Samanera, para Artasilani itu hanya fotokopi. Memfotokopi akan ajaran yang pernah dibabarkan oleh Sang Buddha. Kalau fotokopinya bagus, hasilnya bagus. Tapi kalau fotokopinya agak rusak-rusak dikit, hasilnya blur, nggak bisa dibaca itu. Karena itu harapan saya, mari kita bersama-sama praktekkan dharma di dalam kehidupan kita. Atas nama pribadi dan juga Pembahas Buddha, saya mengucapkan selamat Hari Asada, dan semoga kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Sekian, terima kasih. Sugihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Acara Asada Puja kita lanjutkan. Permohonan sila kepada Biku Sangga. Pancasila Aradhana akan dipimpin oleh pemimpin puja. Mayang bhante tisarane nasaha Pancasila niyacama dutiyam pimayang bhante tisarane niyacama tatiyam pimayang bhante tisarane nasaha Pancasila niyacama Yamahang wadhamitang wadeta ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Sarana gamanang paripunang ama bhante Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami Panwatipata weramani sikkhapadang samadhiyami Adhinadhana weramani sikkhapadang samadhiyami Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาดาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย อามะพันเตสาธุสาธุสาธุ Silakan dibuka buku Parita halaman 212, Pasal H Punami Pujakata. Kita akan bacakan bersama-sama dalam wacana Pali dan juga terjemahan dalam bahasa Indonesia. Handamayang asal hapunami puja katang bhanamase namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa yamam hakho mayang Bhagawantang saranang kata yono bhagawa sattha yassa camayang bhagavato dhammang rocema aho sikho so bhagawa arahang samma sambuddho satte sukarunyang paticca karunayanako hitesi anukampang upadaya asal hapunnamiyang Baranasiyang isipatane migadaye pancawagiyana ikhunang anuttarang dhammacakang patamang pawatetua cattari arya nipakasesi tasmin cakho samaye pancawaggiyanang bhikkhunang pamukho ayasma anya kondanyo bhagavato dhammang sutwa wirajang witamalang dhammacakkhung patilabhitwa yang kinci samudaya dhammang sabbantang nirodha dhammanti bhagawantang upasampadang yacitwa bhagavato ye wasa ehi bhikkhu
bikhu upasampadang patilabhitua bhagavato dhamma winaye Arya sawaka sangho loke padhamang uppanno ahosi tasmin ca pikho samaye sanggaratanang loke padhamang uppannang ahosi buddharatanang dhammaratanang sanggaratananti tiratanang sampunnang ahosi mayang kho etarahi imang asalha punnami kalang tassa bhagavato dhammacakkappawattanakala sammatang Arya sawaka sangha uppattikala sammatanca ratanataya sampurana kala sammatanca patwa imang thanang sampatta ime sakare gahetwa attano kayang sakarupadhanang karitwa tassa bhagavato yatha bhucce gune anussaranta imang thu pance wapatima garanca saduno bhante bhagawa sucira parinipputopi nyatabbehi gunehi atitaram manataya panyayamano ime amhehi gahite sakare patik ganhatu amha kang digharatang hitaya sukhaya. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia, telah muncul beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Dengan belas kasih beliau kepada semua makhluk hidup dan demi manfaat bagi dunia ini, beliau menggulirkan cakra Dhamma nan agung untuk pertama kalinya, menguraikan 4 kebenaran Arya kepada para biku Pancawakya di hutan Isipatana Megadaya dekat kota Varanasi pada hari purnama di bulan Asalha. Pada waktu itulah yang Arya Anya Kondanya, pemimpin Pancawakya Bhikkhu, setelah mendengarkan wejangan Sang Bhagawa, memperoleh mata Dhamma yang tanpa debu, tanpa noda, dan mengerti bahwa hal apapun yang wajar mengalami kemunculan, semua hal itu wajar mengalami kepadaman. Memohon diterima menjadi biku
kepada Sang Bagawa. Setelah mendapat ehi bikhu upasampada dari Sang Bagawa itulah beliau menjadi siswa Arya yang muncul pertama kali di dunia dalam Dhamma Winaya Sang Bagawa. Dan pada saat itulah Mustika Sangga muncul pertama kali di dunia. Tiratana telah jadi lengkap, yaitu Buddharatana, Dhammaratana, dan Sanggaratana. Pada saat ini, kami semua kumpul di sini pada hari purnama di bulan Asada ini, memperingati tergulirnya Dharma, munculnya himpunan siswa Arya, dan menjadi lengkaplah Tiratana dengan tubuh sendiri, membawa barang persembahan seperti melita, dupa, dan bunga, dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bagawa. Kami akan melakukan puja pada candi dan pada Patimagara dengan barang persembahan yang terbawa ini. Sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bagawa yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini, dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, meditasi yang akan dibimbing oleh Biku Sangga. Marilah kita mengambil sikap duduk yang rileks, namun badan ditegakkan, kedua mata kita pejamkan. Marilah kita bersama-sama hening sejenak dengan melatih bawana. Mari kita renungkan Dhamma Sang Buddha yang telah diajarkan oleh Sang Bagawa, tercantum di dalam Dhammanusati. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Ulangi Dhamma ini dalam batin, Dhammanusati, atau kalau tidak bisa mengingat, cukup mengatakan Dhamma, Dhamma, Dhamma. Ucapkan Dhamma itu berulang-ulang sambil menumbuhkan pikiran yang baik, pikiran kebijaksanaan. Semoga kebijaksanaan bersama kita. Meditasi kita mulai.
mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Dhammadesana Aradhana dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Brahma Shaloka Dipati Sahampati Katanjali Anadhiwarang Ayacatha Santi Dasatap Parajak Kajatika Desetu Dhammam Anukam Pimam Pajam. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tapoca brahmacharyanca Arya Sacana Dasanang Nibbana Sacikriyaca Etam Manggalamu Tamang Te. Bhikkhu Sangha yang termuliakan, para tasilani yang kami hargai, para pandita Rama-Ramani yang kami hormati, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Saat ini kita berada di tempat terbuka. Jarang-jarang ya kita bersama perayaan di tempat terbuka, apalagi suasana yang mendukung. Kita terasa berbeda sebagaimana kita sering melakukan kegiatan seperti ini saat ada di dalam gedung atau ruangan. Sebenarnya ini mengingatkan kita pada kejadian yang mana kita sama-sama sekarang, yaitu peristiwa Asalha yang agung, kan tempatnya di sebuah taman atau ya hutan kecil lah. Taman Rusa Isipatana dekat kota Banares. Itu sebuah taman di tempat terbuka. Tadi pembicara kita di depan, ya,
Tadi sudah panjang. Udah ceramahnya 3 pembicara di awal. Sudah masuk. Nah, apa sih itu peringatan perayaan Asalha? Sekalipun suasana ini sangat mendukung untuk kita bisa sama-sama belajar mendengar Dhamma, tapi saya berpikir apakah masih mau mendengarkan ya? Karena tadi sudah panjang, ketua panitia panjang, sambutannya bagus banget, baru pertama sekali sambutan ini jadi ketua Karakasa, sambutannya bagus. Gak tahu siapa yang nyusun, apa nyusun sendiri, berpantun lagi. Patesanayaka Kaltim juga Tita Wiryo lengkap, sempurna sekali penjelasannya, bagus, sudah mengenai itu jantungnya yang dimaksud perayaan atau peringatan Asalha. Apalagi Pak Pembimbas kita, dia penceramah ulung dulunya, sekalipun sekarang jadi pembimbas, sambutan juga kayak ceramah, sambutannya juga ceramah, jadi nggak bisa bisi bahan, sehingga pas yang ceramah mau ngomong apa, jadi diborong 3 orang gitu. Makanya saya bicara sedikit aja ya. Sama seperti Bante Nandawiro, tiap-tiap kalau ceramah, saya ingin bicara sedikit. Bante Nandawiro perhatikan coba. Kalau mau ceramah, saya mau bicara sedikit. Tapi sedikitnya dikit, itu tidak kurang setengah jam. Coba cek, ada enggak? Kalau ceramah itu sedikit, tapi enggak sedikit juga panjang. Apalagi kalau lagi bombong, lagi senang, ceramahnya wah asik gitu. Mengalir tanpa jeda, tanpa koma, belandrang terus. Dan memang beliau orang pintar, banyak baca buku, jadi ya ilmunya ilmu profesor, sama seperti ya, wajah dan kepalanya sudah lebih pada profesor. Jadi saya memuji, benar itu. Saya nggak menyela di depan umum, saya memuji, betul itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena saya mau bicara sedikit, saya tidak sebutkan apa yang sudah disebutkan tadi. Tetapi seperti tadi yang saya katakan bahwa kita berada di ruang terbuka seperti ini, ada suatu suasana kebatinan kita yang berbeda dengan suasana sore, dengan angin sepoi-sepoi ini. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian merasa damai atau damai? Merasa nyaman atau nyaman? Bagaimana kebatinan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa sini masih ada yang dipikirkan ya, yang semestinya ada kedamaian, ada kenyamanan, ada ketentraman, ada dipikirkan sesuatu yang tidak nyaman, barangkali adalah berkonflik dengan nggak tahu dengan siapa. Karena dunia ini adalah tempatnya konflik. Ya, banyak orang berkonflik. Si A konflik sama B, B konflik sama si A. Ya, katakanlah misalnya sama-sama pengurus bisa konflik, bisa. Sama-sama pengusaha bisa konflik. Sama pejabat juga bisa. Ya. Di rumah, keluarga juga bisa konflik. Ya. Jadi
lenyap ya suasana hati yang damai, suasana yang nyaman. Coba ini perhatikan, saya sedikit mau ngangkat. Ya. Ada seorang Brahmana yang bernama Dandapani. Dandapani ini adalah seorang Brahmana, ya. Dia mendatangi Guru Agung Buddha ada di Nigroda. Ya, tidak jauh dari Kapilavastu. Dandapani ini bukan murid atau siswa Sang Buddha. Dia adalah orang yang ya penasaran ingin tahu apa sih ajaran Sang Buddha. Kemudian Dandapani ketemu Sang Buddha bertanya, Bante, apa sih yang Bante ajarkan? Apa ajaran Buddha? Apa jawabnya? Sang Buddha hanya jawab singkat, yang aku ajarkan, yang aku praktekkan, mereka tidak akan konflik, tidak akan membuat konflik dengan siapapun, tidak akan konflik dengan dunia secara menyeluruh. Tetapi ketika Dandapani mendengar itu, maka Dandapani tidak tertarik. Sekalipun penjelasannya yang singkat, yang padat, ya. Kalau ajaran Sang Buddha itu bila dipraktekkan tidak akan membuat konflik dengan siapapun. Dengan manusia manapun, dengan makhluk manapun. Dengan dunia sekalipun tidak akan berkonflik. Nah, kemudian Sang Buddha cerita kepada menceritakan bagaimana ketika seorang Brahmana yang bertanya itu, ya, yang intinya dijelaskan ajaran Sang Buddha, ajaran yang beliau ajarkan. Lalu para biku mendapatkan penjelasan seperlunya. Tetapi para biku juga tidak mudeng. Ya, akhirnya kemudian para biku setelah kembali omong-omong, wah kita nggak jelas ya tadi apa yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Itu kemudian tanya siapa ya? Lalu tanya kepada Bante Mahakancayana. Lalu ketika Bante Mahakancayana ditanya, Sang Guru ketika menjelaskan tentang ya ajarannya terkait tidak konflik dengan dunia, tidak paham. Apakah Bante bisa menjelaskan? Bante Mahakancayana mengatakan, aduh, loh, engkau sudah ketemu inti hatinya kayu masih mencari kulitnya. Lalu kemudian Bante Mahakancayana menjelaskan, bahwa kenapa? Ya, apa tidak berkonflik? Tidak berkonflik dengan siapapun, bahkan tidak berkonflik dengan dunia sekalipun. Ini terkait dengan bagaimana kita manage pikiran kita, bagaimana kita mengatur pikiran kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada ya seorang yang mungkin kenal ya, Anagarika. Lupa. Seorang Anagarika yang dia itu
berjasa di India pada masa itu. Ya, dia bukan biku. Anagarika itu mengatakan bahwa ya, ajaran Sang Buddha adalah etiko-psikologis dan analitis yang didasarkan pada prinsip evolusi dan kausalitas. Nah, ini sejalan yang tadi dimaksudkan bahwa ya, hal terkait pemikiran itu sangat penting. Ya. Jadi kita belajar agama Buddha, hampir semua yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha dalam sutta-sutta itu mengajarkan kita semua kembali melihat ke dalam batin kita. Ingat-ingat, semua ajaran Sang Buddha pada dasarnya semua adalah kembali bagaimana kita melihat ke dalam batin kita. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara pandang, bagaimana kita ini ya melekat, dan bagaimana kita kok menderita. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ya masih konflik dimanapun konflik, itu sebenarnya ya namanya konflik kan tidak bahagia ya. Namanya konflik itu bertentangan. Konflik selalu bertentangan. Maka bertentangan itu selalu bermusuhan. Ya. Bukan konflik dengan siapapun, konflik sama diri sendiri juga. Ya. Mungkin konflik masih A, B, C, atau konflik dengan alam, tapi konflik sama diri sendiri. Ya. Kenapa? Karena kita selalu bersifat reaktif. Kita berpikir secara radikal, tapi radikal yang salah. Karena selalu menyalahkan orang lain. Pernah enggak kita suka menyalahkan orang lain? Istilahnya apa? Mencari kambing hitam. Jadi kalau ada kesulitan, ada penderitaan itu selalu menyalahkan, oh dia yang salah, oh dia yang salah. Menyalahkan orang lain. Orang lain selalu salah, penderitaan yang dialami sendiri, tetapi selalu kita timpakan kepada orang lain sebagai sebab. Gak fair kan itu? Ya. Menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri juga sesuatu yang gak patut. Kita sering menyalahkan orang lain. Kita kadang-kadang menyalahkan diri sendiri juga. Menyalahkan orang lain tidak patut, menyalahkan diri sendiri itu juga tidak benar. Jadi orang yang tentu terpuji adalah tidak menyalahkan siapapun, tidak berkonflik dengan siapapun. Saudara-saudara, berkaitan dengan pikiran. Ya, saya tidak bicara mendalam tentang pikiran bagaimana, tetapi ini yang ya perubahan-perubahan diajarkan Sang Buddha. Yang abang-abang sajalah, coba perhatikan. Diumpamakan seperti kolam, ini ada kolam di sini betulan. Kalau kolam ini airnya keruh, atau mungkin kolam yang lain lah, sungai atau apa, airnya keruh. Kira-kira apa ya? Kita bisa melihat apa yang ada di dalam kolam itu. Mungkin ada ikan-ikan emas, ada dasar batu. Ya, kalau mungkin laut, kalau mungkin di apa, bisa lihat kerang, bisa melihat ikan-ikan, udang dan lain-lain. Kalau airnya itu keruh, bisa lihat enggak? Pasti enggak bisa lihat. Karena keruh itu kotor, butek, nggak bisa. Kita yang berada di pinggir ini bibirnya kolam atau sungai, kita tidak bisa melihat ke dalam.
Tapi coba kalau kita pergi ke tempat-tempat yang airnya jernih alamiah, seperti misalnya pergi ke laut, mana itulah kayak laut ini Raja Ampat, atau mungkin di bawah sana itu Sangalaki atau apa, itu bisa lihat loh ke dalam. Kenapa? Karena jernih. Maksudnya apa, Bante? Ini maksudnya, kalau air kotor, keruh, kita nggak bisa melihat ke dalam, kedalaman daripada kolam atau sungai. Tapi kalau airnya jernih, kita bisa melihat itu dengan jelas. Demikian pula pikiran kita. Kalau pikiran kita keruh, pikiran ini ya selalu diaduk-aduk oleh pengotor pikiran atau kotoran batin. Apakah itu ya keinginan, hawa nafsu, atau ketagihan, atau kegandrungan, ya, yang kadang-kadang menimbulkan serakah, ya, serakah, ingin ya mendapatkan, ya. Karena itu salah satu yang menimbulkan konflik kan itu sebenarnya. Jadi kita berkonflik kadang-kadang karena kita ini ya berpikirnya untuk mendapatkan, untuk mengambil lebih banyak, untuk berebut satu sama lain. Itulah yang membuat kita konflik. Keinginan yang berlebihan, bahkan keinginan sekalipun yang sederhana, mungkin hal-hal yang kita ini jalani ya hari-hari, kadang-kadang kita punya targetnya terlalu berlebih, terlalu tinggi, ya kemampuan kita seberapa kadang nggak terukur. Nah kalau kita ini mentargetkan terlalu tinggi, sebenarnya kemampuan kita hanya bisa mencapai 5, tapi targetnya itu 20, ya berat, akhirnya ya bisa konflik, ya bisa tidak terpuaskan, tidak bisa menerima kenyataan, yaitu apalagi hal-hal yang lain yang lebih daripada itu, yang artinya apa? Kalau kita terkait dengan pikiran kita ini begitu berkembang biak, ya istilahnya pengembang biakan pikiran yang negatif, Pak Panca, ya. Jadi pikiran kita tidak jinak. Karena nanti kalau pikiran kita jinak, kita bisa menjinakkan pikiran dengan pelatihan-pelatihan diri. Kayak sebenarnya membaca parita sepanjang hari, kita melepaskan kemelekatan sibuk sehari, kemudian kita duduk di sini fokus baca parita, gata, dan suta, ya. Maka ini kan sesuatu yang mendatangkan manfaat, ya. Sementara bisa mengalihkan untuk melihat ke dalam. Ya termasuk saat ini juga kita masih dalam rangkaian melihat ke dalam diri. Tidak bersibuk, ya tidak berurusan dengan hal-hal yang menyeret kita pada konflik, pada ya munculnya penderitaan. Nah, karena itu dikatakan pikiran yang jinak, pikiran yang terjaga, pikiran yang terlindungi, pikiran yang terkendali, itu adalah pikiran yang dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri. Nah, kalau ini dikaitkan bagaimana dengan kita mengarah menempuh jalan menuju kebebasan, ya bagaimana kalau pikiran kita ini lebih sering konflik, pikiran kita ini sering kacau, ya seperti air keruh itu kita tidak bisa melihat ke dalam diri. Tapi kalau airnya
bening, jernih, melihat ke dalam diri, tenang, maka dikatakan bahwa ketenangan batin itu adalah tanda-tanda menuju kita untuk bisa memahami 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Sacani. Bagaimana kalau kita ini ya selalu berkonflik dengan diri sendiri, kita selalu kacau dengan diri sendiri. Sekalipun kita seperti tadi disebutkan bahwa hafal 4 hal, apa duka, apa sebab duka atau kemunculan duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka, 4 kebenaran Arya atau Cattari Arya Sacani hafal, itu baru hafal di luar kepala. Karena kita belum melihat ke dalam batin sendiri. Melihat ke dalam batin sendiri, bagaimana kita itu laksana kayak kolam yang jernih, yang bisa melihat bagaimana cara kerja kita. Ya, ketika indria kita ini kontak seperti melihat, ya melihat. Kita apa yang kita lihat, kita sukai, ya itu menimbulkan reaksi tidak. Termasuk kita melihat apa yang tidak kita sukai. Juga kita mendengar apa yang tidak sukai itu reaksinya berbeda. Ya. Termasuk ketika kita melihat ya munculnya kemarahan kita, ya. Apa kita kadang berpikir bahwa ya timbulnya kemarahan, kita pernah selidik enggak? Kenapa kok saya marah ya? Kenapa saya benci? Nah, kita diajar untuk menjadi kritis, bisa menganalisis pikiran kita. Ya. Kita sebagai Buddhis belajar Dhamma bukan hanya sekadar kita itu percaya, tetapi kita arahkan untuk kita menjadi cerdas, menjadi bijak, bisa memilah ya hal yang baik yang buruk. Dan hal itu muncul di dalam diri kita bisa menimbang. Bisa menimbang. Ya sekalipun kita masih jauh dari sempurna ya. Kita ini masih belajar sama-sama. Tetapi setidaknya dengan kita belajar ini masih lebih mending daripada yang tidak belajar. Ya. Mungkin masih jauh tujuan kita pada mencapai nibbana, ya. Masih jauh. Ya. Sementara kita juga masih menyenangi kesenangan indria, ya kan? Kita masih mencari kesenangan indria kita. Ya. Apakah yang musik, apakah yang hal-hal makanan, rumah, kendaraan dan lain-lain, itu kesenangan indria semua. Ya. Dan ajaran Sang Buddha kan yang tadi dibacakan bahwa kita menghindari ya cara-cara hidup yang berlebihan, termasuk penyiksaan diri. Nah, jalan tengah itu adalah jalan bagaimana kita seimbang. Nah, seimbang ini adalah seimbang di dalam berpikir kita, di dalam cara pandang kita ketika melihat ya bagaimana keberadaan kita sendiri hidup ya. Sekalipun kita berada di kehidupan yang modern, tetap kalau kita meyakini bahwa ajaran Sang Buddha ini ya tetap masih relevan untuk dipraktekkan. Contohnya bagaimana etika itu etika, bagaimana ajaran etika, dan bagaimana kita itu selalu dikondisikan sebelum berbuat baik apapun kita supaya menyempurnakan etika, menyempurnakan sila dengan praktek sila yang baik, apalagi bisa sempurna. Kemudian kita berusaha belajar mendalam, melihat ke dalam diri, melihat ke dalam batin. Dan kita bisa menimbang bagaimana ya hal-hal yang sekiranya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, itu dipotong. Dan tidak memunculkan sesuatu yang buruk yang baru, tetapi sesuatu yang baik sudah ada dikembangkan, yang belum muncul dimunculkan. Ya.
dengan cara ya praktek yang demikian itu membuat kita bisa maju. Di samping kita juga mengembangkan mindful, yaitu perhatian, dan juga mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu terus kita kembangkan, kita latih dengan berbagai ya upaya diri, sehingga hidup kita terus ada peningkatan kualitas. Dan saya kira ini sudah dilakukan, dan saya yakin akan terus dilakukan ya, karena kita menyadari bahwa praktek ajaran Buddha yang kita semua pahami ya, adalah mendatangkan manfaat, kebahagiaan, dan ya akan mengarahkan ya pada akhir penderitaan. Penderitaan hal-hal yang sederhana, misalnya ya yang sehari-hari sakit, ya karena sakit, karena ya tidak terpenuhinya harapan ya, atau mungkin juga karena ya melihat usia tua yang sekarang dialami, itu bukan menjadi persoalan. Karena apa? Karena sesungguhnya ya semua itu bukan menjadi masalah ketika kita bisa menimbang ya, kita bisa melihat sebagaimana adanya. Karena itulah ya disebutkan, apapun yang kita lihat, lihatlah ya sekedar melihat. Apapun yang kita dengar, hanyalah sekedar mendengar. Apapun yang kita sentuh, hanya sekedar menyentuh. Ya, dalam bahasa Palinya, sute sutamatang bawisati, dite ditamatang bawisati, mute mitamatang bawisati. Jadi apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sentuh, ya, hal apapun juga yang berkaitan, hanya sekedar dan sekedar, tidak menimbulkan reaksi, sehingga karena tidak menimbulkan reaksi apapun, maka tidak ada penderitaan. Karena penderitaan sungguhnya dibuat oleh diri sendiri. Karena kita lengah. Karena itu ketidaklengahan adalah jalan menuju ketidakmatian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Jadi seolah-olah sekalipun kita hidup, kalau kita lengah, seolah-olah kita sudah mati. Ya. Karena itu kita jangan lengah, kita terus ya menapaki jalan dhamma, praktek dari hal-hal yang sederhana. Tidak kita terlalu ideal ya, tetapi praktekkan kehidupan dhamma sehari-hari yang kita ketahui, yang kita pahami, sesuai dengan ukuran, batasan, kemampuan kita. Pasti itu akan membuat perubahan, pasti akan mengarah pada kehidupan yang lebih baik, membawa kedamaian dan membawa tercapainya semua cita-cita luhur kita. Saya kira ini saya tidak banyak, tapi cukup banyak ya, yang saya sampaikan. Ya, dimana kalau seorang yang terakhir ya melakukan cara hidup tapa, cara hidup yang benar, mengikis kilesa dan menembus empat kebenaran Arya, itulah berkah utama. Ya, terima kasih. Selamat memperingati Asalha. Selamat. Semoga maju dalam dhamma, sabesata, bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Subapanyo Mahatera. Semoga Dhamma Desana yang telah disampaikan memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Selanjutnya, marilah kita melakukan satu kebajikan lagi dengan berdana paramita, diiringi dengan lagu dana paramita. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga dana yang dipersembahkan menjadi sarana menumbuhkan kebijaksanaan, mengikis keserakahan dan memperkokoh jalan kita menuju Nibbana. Panitia Pasada Manggala masih tetap memberi kesempatan kepada umat yang ingin berdana pembangunan Pasada Manggala. Untuk informasi dapat menghubungi panitia pembangunan. Selanjutnya, persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Kailin dengan judul Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Permisi Bante, saya Kailin.
Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Satyotu. Ya, Kailin juga adalah alumni dari Mita School, ya, sekolah Buddhis yang ada di wihara kita. Selanjutnya, persembahan puja dana kepada Biku Sangga dilanjutkan pelimpahan jasa dan pemercikan Tirta Parita. Perwakilan dari umat, 1. Bapak Edi Tom, perwakilan dari Samarinda. 2. Bapak Hendra Mandeli, perwakilan dari Samarinda. Saudara Aswandi Nagari. Bapak Mariono, Saudara Hasan. Kepada nama-nama yang kami sebut, dapat mewakili umat untuk menyerahkan puja dana kepada Biku Sangga. Sekarang tiba saatnya untuk melakukan pelimpahan jasa atau pengarahan jasa. Setelah kita mengikuti rangkaian asalama puja, semua kebajikan, jasa-jasa, harapannya dapat diketahui, dinikmati oleh para leluhur masing-masing, oleh para dewa barangkali yang ada di sekitar tempat ini. Semoga mereka turut berbahagia atas kebajikan yang telah Anda peroleh. Mari direnungkan doang air atau beranjali. Kami para biku akan mengucapkan anmodana kata. Yata wariwaha pura paripurinti sakarang ewa mewa ito tinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipa mewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata manijo
tiraso yata sabitiyo viwajanto sabarogo vinasatum mate bhavantu antarayo sukhitika yuko bhava abhiwadanasi lesane cangwoda pacayino cataro dhamma wadante ayuwano sukang balang ratanataya no bawena ratanataya te jasa Dukaro kabaya wera soka satu cupadawa aneka antara ya piwina santu ase sato jaya siti tanang labang soti bagyang sukang balang Siri ayu cawano cabokang bodhi jaya sawa Satawa saca ayu cajiwa siti bawantu te Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba Buddha nubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sanggano bhavena sada soti bhavantu te. Jayanto bodhiya mule sakyanang nandiwadano ewang tuang wijayo hijaya sujaya manggale aparajita palangke sise pada wipokare abhiseke sabba buddhanang agapato pamodati sunakatang sumanggalang pabatang suhotitang sukano sumohoto jasuyitang brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang panitite padakina nikatwana labantate padakine bawatu sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba buddha nobha wena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba sanggano bhavena sada soti bhava
Maharapata dipimpin oleh Biku Sangga. Bagi yang duduk di kursi, dimohon untuk berdiri. Bagi yang duduk di lantai untuk bersimpuh dan namaskara. Arahang sama sambuddhom bhagawai. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita melakukan penghormatan kepada Biku Sangga dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa wandami bhante. Abhiwadana silesa nicang Buddha pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, foto bersama. Umat nanti dipersilakan untuk berdiri di tangga. Setelah foto bersama, umat diharapkan untuk tidak bubar karena acara selanjutnya adalah prosesi pengembalian relik. Kami undang umat untuk dapat berfoto bersama dengan Biku Sangga. Silakan untuk menempati posisi di tangga. Baik, jadi formasinya tetap seperti ini aja, yang kayak lama saja. Ya, para Bante di sini aja, duduk di tangga, supaya nggak berubah. Dan kalau nggak cukup bisa di kanan kiri juga, berdiri di kanan kiri naik juga boleh.
penyanyinya. Umat dimohon untuk kembali ke tempat duduk karena kita akan melanjutkan prosesi pengembalian relik. Bukan duduk tapi berdiri. Berdiri kanan kiri ya. Sampai ke sana. Berdiri nanti hormat relik yang berjalan sama para bante dengan ibunya. Jadi berdiri mengarah ke sana ke kuti. Baik, Bante. Ya. Satu sisi juga boleh, kanan kiri juga boleh. Diralat, umat dimohon untuk membuat 2 barisan. Nanti biku akan melewati tengah, diarahkan menuju ke kuti. Ya, dibuat 2 jalur. Nanti yang mulia biku akan melewati tengah menuju ke arah kuti. Barisnya memanjang ke arah ini, ke kuti sana, gerbang kuti. Ya, bisa satu-satu, bisa 2-2, artinya berjejer. Ya, tunggu sampai rapi baru ini relik kita prosesi relik akan dilaksanakan. Ya, boleh hidupkan lampu yang dipegang. Silakan membentuk barisan 2 baris mengarah ke kuti. Mengarah ke kuti. Mengarah ke kuti.
Yang membawa lampu boleh dihidupkan. Dengan kedua tangan di depan dada bersikap anjali dengan cahaya dhamma, ajaran Guru Agung Buddha. Ini menjadi wujud bakti dalam praktik luhur Dharma ajaran Guru Agung Buddha. Bersambut prosesi puja. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Saranang gacchami.